chat dengan format yang sama, tanya_pertanyaan. Pertanyaan terpilih akan dijawab oleh narasumber. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk acara pertama kami mohon arahan terkait kebijakan asesmen bakat minat Pusmendik kepada Ibu Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ibu Asrianti. Disilakan. Terima kasih Mbak Farah, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Mbak Farah? Ya Bu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu perwakilan dari Kanwil Kemenak, Kantor Kemenak, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan dan semua teman-teman di lingkungan Kemdikbudristek dan juga teman-teman Pusat Asesmen Pendidikan. Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pertemuan pada hari ini, seperti Bapak Ibu ketahui, kita akan mensosialisasikan pelaksanaan asesmen bakat minat. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendapat penjelasan atau informasi tentang asesmen bakat minat ini. Beberapa waktu yang lalu kami mengundang perwakilan dari semua unsur dan hari ini kita mungkin pemantapan lagi ya Bapak Ibu untuk mempersiapkan agar asesmen bakat minat nanti dapat berjalan lancar. Nah, seperti yang pernah kami sampaikan, asesmen bakat minat ini adalah merupakan pelayanan, merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Kemdikbudristek untuk peserta didik. Nah, khususnya pada saat ini kita fokus pada kelas 9, kelas 3 SMP MTS ya. Nah, Bapak Ibu, program ini pelaksanaan asesmen bakat minat, jadi ini berbeda dengan asesmen nasional ya. Asesmen nasional ini adalah kita memetakan kualitas satuan pendidikan yang laporannya adalah rapor satuan pendidikan, jadi di tingkat satuan pendidikan. Jadi meskipun anak-anak mengisi, meskipun guru kepala sekolah mengisi, tetapi tidak ada laporan atas nama mereka. Yang ada adalah laporan atas nama satuan pendidikan. Jadi informasi yang kita peroleh dari peserta didik, dari guru, dari kepala sekolah itu untuk memberikan gambaran tentang satuan pendidikan. Nah, asesmen bakat minat ini berbeda. Ini adalah asesmen yang ditujukan untuk siswa dan masing-masing peserta memperoleh hasil individu. Ya, jadi misalnya nanti ada Ani, Budi, Cici, semua peserta, semua anak yang mengikuti asesmen bakat minat akan mendapat hasilnya. Ya. Nah, ini barangkali sebagian Bapak Ibu sudah menyadari, sudah pernah mendengar untuk asesmen bakat minat. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya dalam dunia psikologi, dalam dunia bimbingan konseling. Ini sudah lama diketahui, sudah sejak ada profesi psikologi ya, psikolog itu sudah ada. Jadi biasanya kalau dulu orang tua yang sudah mempunyai pemahaman yang lebih tentang bagaimana mengarahkan anak-anak, biasanya kemudian datang ke Biro Konsultasi Psikologi, kemudian meminta untuk psikolog untuk dites bakat minatnya, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan, dan juga sebagian sekolah, terutama sekolah-sekolah yang biasanya kualitasnya baik, gitu ya, biasanya bekerja sama dengan Biro Konsultasi untuk melakukan asesmen bakat minat, tes bakat minatnya. Jadi ini pada kesempatan ini tahun pertama Kemdikbudristek melakukan asesmen bakat minat untuk kelas 9. Sebenarnya tahun lalu sudah dilakukan asesmen bakat minat untuk kelas 9, tetapi masih sifatnya terbatas. Hanya
kita piloting pada 3 provinsi saja ya. Kemudian BP3 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan ini adalah UPT di bawah Pusat Assessment. Tahun lalu juga melakukan asesmen bakat minat tetapi untuk kelas 12 ya. Nah, jadi kami pada tahun ini fokus untuk kelas 9 agar dapat memberikan informasi seawal mungkin, Bapak Ibu. Jadi informasi yang diperoleh laporan tentang bakat minat peserta didik ini kami harapkan sebagai awal ya, sebagai mungkin membuat siswa, orang tua, guru, terutama guru BK itu untuk mulai berpikir, untuk mulai mengenal potensi anak-anak, gitu ya. Nah, hasil bakat minat ini hendaknya dipahami sebagai informasi awal, bukan sebagai keputusan akhir, gitu ya. Nah, jadi pada beberapa kesempatan yang lalu juga ada yang menanyakan apakah hasil bakat minat ini bisa dijadikan alat seleksi untuk PPDB ya. Kami berharap tidak ya. Jadi karena ini betul-betul untuk informasi siswa kepada orang tua, kepada guru. Jadi ini bakat minat anak-anak yang berdasarkan pelaksanaan misalnya bulan Februari gitu ya. Nah, kenapa tidak ingin kami jadikan sebagai suatu keputusan final? Karena pada dasarnya Bapak Ibu minat dapat berubah ya. Dengan adanya tambahan pengalaman, wawasan, ketereksposan kepada suatu hal itu dapat menumbuhkan minat. Jadi seseorang bisa saja tidak terbayang adanya misalnya suatu profesi, suatu program studi, tetapi kemudian ternyata wah ini peluangnya bagus, kemudian saya juga suka, itu menumbuhkan minat ya. Nah, jadi minat itu bisa berubah. Dan pada beberapa kasus dengan minat yang sangat kuat, dengan keinginan motivasi yang sangat tinggi, kadang-kadang bisa membuat seseorang juga berhasil, gitu ya. Nah, sementara bakat relatif cenderung tetap. Jadi kita ketahui, misalnya seseorang yang mempunyai bakat musik atau seseorang yang tidak mempunyai bakat musik itu berusaha sedemikian rupa itu akan sulit ya menyamai orang yang mempunyai bakat musik. Jadi bakat relatif agak susah untuk berubah gitu ya. Tetapi minat sangat-sangat bisa berubah. Nah, yang diinginkan, yang idealnya adalah Bapak Ibu ketika anak-anak memilih program studi, ketika anak-anak memilih jenjang karirnya nanti, itu berdasarkan pertimbangan bakatnya dan minatnya. Jadi ini akan memudahkan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau minatnya sangat kuat, bakatnya sementara tidak mendukung, itu berarti upaya atau usaha yang harus dilakukan anak-anak itu sangat-sangat luar biasa ya untuk mencapai. Jadi kementerian sangat peduli untuk bahwa setiap anak-anak dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal ya. Jadi ini yang kita ketahui dari program-program kementerian yang Bapak Ibu kenal dengan Merdeka Belajar. Pada dasarnya kita ingin membantu perkembangan peserta didik untuk jadi menjadi individu yang produktif ya, yang bisa berkontribusi di masyarakat, yang bahagia, yang mencapai cita-citanya ya. Nah, ini adalah langkah awal asesmen bakat minat ini Bapak Ibu, dan ini sebagai upaya. Jadi bukan, ini tidak bersifat wajib ya. Jadi kalau kami bayangkan sebenarnya kalau anak-anak atau orang tua atau guru mengetahui manfaat asesmen bakat minat, mestinya program ini sangat didukung. Nah, tetapi mungkin anak-anak masih ada yang belum begitu paham. Jadi misalnya tahun lalu itu ada yang nggak mau ikut asesmen bakat minat karena
berpikirnya nanti dites gitu ya, capek, kemudian barangkali mereka tidak tahu bahwa mereka akan mendapat hasilnya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, mudah-mudahan ini dipahami. Jadi ini peserta tidak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi kementerian tidak memungut biaya. Kami harapkan juga pemerintah daerah, satuan pendidikan juga tidak memungut biaya apapun, tetapi justru mendukung untuk pelaksanaan asesmen bakat minat ini agar dapat berjalan lancar. Kita membantu anak untuk seawal mungkin sadar bahwa suatu pilihan itu perlu suatu pilihan perlu berdasarkan pertimbangan. Nah, pertimbangan itu salah satunya memperhatikan bakat minat anak-anak. Jadi ini yang kami harapkan Bapak Ibu, semoga upaya Kemdikbudristek dengan kolaborasi Bapak Ibu di Kanwil, Kemenak, Kantor Kemenak dan juga Dinas Pendidikan serta Bapak Ibu di Satuan Pendidikan memperoleh kerjasama yang baik ya, sehingga kita memperoleh apa yang kita inginkan, yaitu untuk kita menciptakan, kita membangun generasi yang produktif untuk menjadi bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, yang bermartabat gitu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yanti. Kami sangat senang sekali apabila Ibu berkenan mendampingi kami hingga selesai. Namun apabila Ibu ada agenda lain, kami juga mempersilakan apabila akan meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih Mbak Farah, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang ada di Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui YouTube streaming, saatnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang petunjuk teknis layanan asesmen bakat minat. Kepada Ibu Edwin Irma Krisna, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para hadirin yang hadir dalam ruang Zoom ini. Bahagia sekali rasanya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di dalam ruang Zoom yang tujuannya semata-mata adalah untuk meningkatkan pendidikan Indonesia. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan layanan gitu ya berupa asesmen bakat minat untuk siswa di kelas 9. Mungkin minta tolong untuk share screen-nya. Oke. Baik, jadi pada pagi ini adalah tujuannya untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan asesmen bakat minat. Nah, berkaitan dengan implementasi dari kurikulum Merdeka. Nah, salah satu yang menjadi isu sekarang adalah siswa-siswa itu bisa memilih mata pelajaran ataupun pelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, tentunya dengan kesempatan ini maka siswa seyogyanya gitu ya untuk bisa mengetahui bakat dan minat mereka sejak awal. Nah, Pusat Asesmen Pendidikan sebagai salah satu lembaga yang mengembangkan asesmen, salah satunya adalah pengembangan asesmen bakat dan minat. Ya, alhamdulillah pada tahun ini gitu ya, insya Allah akan dilakukan di bulan Februari nanti. Layanan ini mudah-mudahan bisa melayani siswa di SMP lebih luas lagi, karena pada tahun sebelumnya memang sudah dilakukan piloting
di di 3 provinsi, jadi di Mataram, kemudian Jogja, dan Bangka Belitung. Mungkin sebelum saya menjelaskan juknis untuk pelaksanaan asesmen bakat minat, saya akan berikan informasi sedikit gitu mengenai bakat itu apa, kemudian minat itu apa, serta asesmen bakat minat yang dimiliki oleh Pusmedik. Oke. Ini adalah definisi tentang bakat, kemudian minat, dan asesmen bakat minat. Jadi bakat itu apa sih? Bakat itu adalah sebenarnya potensi bawaan yang dimiliki oleh seseorang jika sehingga mereka itu mudah atau cepat untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu. Bakat itu dapat berkembang apabila seseorang itu mendapatkan stimulasi yang tepat di lingkungannya. Jadi seperti apa yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Yanti, bahwa yang namanya bakat itu cenderung menetap. Sedangkan minat itu adalah ketertarikan atau keinginan untuk menekuni atau terlibat di dalam suatu kegiatan. Nah, minat ini memang bisa berkembang gitu ya. Jadi terkadang anak-anak itu melihat lingkungannya gitu ya. Jadi mereka melihat temannya, kok ini enak ya, kok ini asik ya. Akhirnya mereka kemudian berusaha untuk ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, akhirnya bisa menimbulkan minat seseorang. Nah, sekarang ABM. ABM itu adalah asesmen bakat minat yang tujuannya adalah untuk memprediksi potensi seseorang ketika seseorang itu mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nantinya akan disesuaikan dengan minatnya gitu ya, dengan ketertarikannya pada jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Apa sih yang diukur gitu di dalam bakat dan minat? Jadi Bapak dan Ibu ada 7 aspek gitu yang diukur dalam bakat ABM ini. Jadi di situ ada kuantitatif, penalaran, spasial, mekanik, kemudian penggunaan bahasa dan klerikal. Nanti bagaimana bentuk atau saat nanti assessment itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Bimbi. Tapi semua yang diukur di dalam bakat dan minat ini itu tentunya berkaitan dengan proses bernalar siswa, sehingga siswa itu tidak perlu belajar gitu ya, tidak perlu mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya kayak kalau AKM gitu ya, mungkin juga mereka kan sudah tahu gitu ya bahwa di sekolah mempunyai konsep-konsep seperti ini gitu. Nah, ini juga si siswa itu tidak perlu mempersiapkan, jadi mereka bisa mengikuti bakat dan minat. Yang penting mereka dalam kondisi fit gitu ya, sehat untuk bisa mengikuti asesmen bakat minat ini. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu, ini adalah tujuan dilakukannya ABM. ABM bertujuan untuk memberikan informasi ke sekolah, kesatuan pendidikan tentang potensi pada bidang khusus dan kesesuaiannya dengan minatnya. Jadi nanti siswa akan memperoleh laporan individu mengenai potensi mereka, kemudian minat mereka. Manfaatnya apa? Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa diharapkan alat asesmen ini bisa memprediksi kemampuan seseorang jika nanti diberikan kesempatan untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk saat ini pelayanan ABM itu ditawarkan kepada siswa SMP, MTS ataupun SMPK dan MWP di kelas 9. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya gitu ya, karena ini ternyata juga banyak permintaan untuk siswa yang ada di jenjang SD gitu ya. Nah, untuk saat ini memang hanya diberikan kepada siswa SMP sederajat. Selanjutnya, rencananya ABM akan dilakukan di tanggal 19 Februari.
Jadi 19 Februari sampai dengan 1 Maret hanya di hari kerja gitu ya Bapak dan Ibu, karena di situ ada hari Sabtu dan Minggu, maka kami berhenti dulu, kemudian dilanjutkan di tanggal 26 sampai dengan 1 Maret. Jadi ada 2 minggu pelaksanaan. Nanti sekolah silahkan mendaftar seleksi ABM ini dalam waktu 2 minggu. Nah, ABM ini sifatnya tidak wajib gitu. Jadi sekolah boleh memilih tidak ikut ataupun ikut. Itu sesuai dengan bagaimana kondisi di sekolah. Nah, karena ini sifatnya layanan, maka kami memberikan untuk modanya hanya online, kemudian mandiri dan tidak dapat menumpang di satuan pendidikan yang lain gitu. Karena memang ini berbeda dengan AN gitu ya Bapak dan Ibu, maka semua moda yang akan diikuti adalah online dan mandiri. Oke, ini adalah mekanisme pelaksanaan di sekolah. Jadi ABM di sekolah itu akan dimulai pukul 8 waktu setempat. Nah, durasinya itu nanti akan berlangsung selama 2 jam 30 menit. Nah, ini mungkin cukup lama gitu ya, sehingga siswa dimohon sudah sarapan gitu untuk bertahan sampai 2 jam 30 menit gitu, karena kalau nanti lelah di tengah itu biasanya anak-anak udah mulai berkurang gitu ya untuk motivasinya untuk menjawab ataupun menyelesaikan soal, sehingga nanti di akhir-akhir mereka sukanya itu hanya tebak kancing gitu ya. Jadi diharapkan selesai di 2 jam 30 menit. Dari kenyataan yang ada di lapangan itu ada siswa juga yang selesai di hanya 1 jam gitu ya. Nah, mudah-mudahan besok anak-anak semua serius untuk bisa mengerjakan, karena memang ABM ini itu berfungsi untuk anak-anak itu sendiri. Jadi perlu ditekankan kepada mereka gitu bahwa ketika mereka itu akan mendapatkan hasil yang memang menggambarkan diri mereka sendiri, maka mereka harus bisa mengerjakan soal-soal ini secara serius. Kalau mereka itu mengerjakannya tidak serius, maka hasilnya pun tidak bisa menggambarkan bagaimana bakat ataupun minatnya siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya satuan pendidikan dapat mengatur hari dan waktu pelaksanaan dalam rentang waktu yang ditentukan. Jadi, maaf Bapak dan Ibu, sekolah bisa memilih hari apa, kemudian mereka bisa menetapkan dalam 2 minggu itu, nanti proses pendaftaran akan dijelaskan oleh Mas Rohimat. Satuan pendidikan maksimal 10 hari gitu ya Bapak dan Ibu melakukannya sesuai dengan jadwalnya. Jadi nanti mungkin di sekolah itu disesuaikan dengan jumlah siswanya, kemudian jumlah perangkat komputer dan kapasitas ruang. Kenapa ini kami berikan waktu dalam 2 minggu gitu ya Bapak dan Ibu, karena dari pengalaman yang piloting kemarin, banyak sekolah yang siswanya itu jumlahnya banyak, tapi sarana komputernya itu terbatas, sehingga banyak siswa yang tidak bisa ikut ABM. Nah, untuk kali ini memang kami sediakan waktu 2 minggu, silakan Bapak dan Ibu menentukan mau hari apa, berapa jumlah siswa yang ikut pada hari itu. Untuk pelaksanaan Bapak dan Ibu dilakukan di lab komputer ataupun tempat lain yang bisa difungsikan sebagai ruang asesmen gitu. Jadi kalau misalnya sekolah akan memanfaatkan kelasnya yang akan digunakan sebagai tempat untuk asesmen, itu dipersilahkan.
Nah, jika jumlah komputernya itu kurang, maka sekolah dapat menggunakan laptop tambahan. Misalnya mau milih laptop milik guru ataupun siswa yang nanti bisa digunakan untuk pelaksanaan ABM karena memang ini sifatnya online. Jadi yang penting laptop itu punya bisa menyambung ke internet gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya. Ini adalah mekanisme pendaftaran. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail. Untuk langkah pertama adalah sekolah mengakses laman ABM. Kemudian masuk dengan menggunakan username ANBK dan password default. Jadi password ini dengan username ANBK kemudian ditambah kode bintang gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya mendaftar pada menu pendaftaran dengan cara mengisi form kesiapan ABM. Jadi nanti di dalam laman tersebut untuk menu pendaftaran itu memang banyak form-form yang harus dicetak, kemudian ditandatangani dan diunggah kembali. Jadi nanti tolong Bapak dan Ibu bisa melihat apa aja yang diperlukan, kemudian apa aja yang perlu dicetak, apa aja yang perlu diupload kembali. Itu semua nanti akan dijelaskan di laman ABM. Selanjutnya, sekolah mengimpor data siswa yang berasal dari laman PD Data. Di sini alamatnya ada di pd.data.kemdut.go.id. Nah, selanjutnya sekolah memberikan tanda ya atau tidak, kemudian mengatur jadwal yang ada di 2 minggu tadi ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini mengenai pembiayaan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kapus bahwa Pusmendik tidak menarik ataupun memberi biaya apapun untuk kesatuan pendidikan. Jadi semua biaya penyelenggaraan ditanggung oleh sekolah. Nah, untuk tim teknis memang ini ada kaitannya dengan asesmen berskala nasional gitu ya Bapak dan Ibu, nanti kaitannya dengan AN ataupun dengan UK. Jadi informasi ini nanti akan lebih lanjut, mungkin kalau ada pertanyaan itu akan bisa dijawab oleh memang teman kami yang bertugas untuk asesmen berskala nasional gitu ya Bapak dan Ibu, seperti di sini bahwa 2 tim teknis provinsi dan dua orang dari kota ataupun kabupaten gitu. Jadi nanti seperti tahun-tahun sebelumnya itu ada mekanisme bagaimana pembiayaan untuk tim teknis. Ini sekarang untuk satuan pendidikan. Sebenarnya apa aja sih yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan? Itu yang pertama udah jelas adalah ruang komputer atau ruang lainnya gitu ya Bapak dan Ibu yang akan digunakan sebagai ruang asesmen. Kemudian komputer proktor dengan OS minimal Windows 7. Kemudian komputer klien juga dengan Windows 7. Nah, ini sekolah mudah-mudahan Chromebook sudah bisa digunakan sehingga nanti peserta akan bisa lebih banyak yang mengikuti. Karena dari pengalaman yang piloting kemarin ternyata memang Chromebook itu belum bisa digunakan gitu, dan mudah-mudahan di Februari besok ini sudah bisa digunakan. Kemudian komputer dengan kamera yang berfungsi ini sifatnya opsional. Koneksi jaringan internet yang stabil gitu ya Bapak dan Ibu, karena memang ada sub-sub tes yang memerlukan internet yang stabil gitu Bapak. Jadi nanti di tengah itu ada tes yang namanya kemampuan mengingat gitu. Nah, itu ada soal yang akan muncul kemudian akan hilang. Di situ sering bermasalah ketika internetnya itu tidak stabil. Selanjutnya sekolah tentunya menyiapkan penanggung jawab teknis proktor dan pengawas ujian. Oke, ini tugas dan tanggung jawab dari petugas dinas pusat ataupun provinsi dan daerah. Semua yang kita dalam lingkungan Kemdikbud ini tentunya bersinergi untuk menyukseskan pelaksanaan ABM gitu ya.
dan ini adalah menjadi batch pertama kali untuk ABM, dan ini mudah-mudahan akan bisa berjalan terus gitu sampai tahun-tahun berikutnya, dan bisa memberikan manfaat buat siswa gitu. Jadi untuk pemerintah pusat gitu ya, ini dalam hal ini kami tentu menyiapkan sistem yang akan digunakan untuk ABM. Jadi dari mulai juknis, kemudian instrumen, pendataan, dan implementasi, sampai selanjutnya adalah analisis dan pelaporan. Untuk pemerintah daerah tentu melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan ABM berjalan dengan lancar. Jadi sosialisasi untuk dinas provinsi tentu memberikan informasi kepada dinas kota atau kabupaten. Nah, dinas kota atau kabupaten diharapkan bisa memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan di bawah kewenangannya, sarana dan prasarana gitu ya, kemudian menetapkan tim teknis, kemudian dimohon untuk membantu dalam penanganan masalah jika di sekolah, di satuan pendidikan itu mengalami masalah, dan dari tingkat kota atau kabupaten bisa membantu terlebih dahulu untuk sekolah, kalau nggak bisa kemudian bisa naik ke provinsi dan provinsi akan ke pusat gitu ya. Kemudian untuk satuan pendidikan menyiapkan komputer dan jaringan, kemudian proktor, teknisi, pengawas, dan penanggung jawab. Nah, mohon untuk selalu mengakses laman ABM gitu ya, untuk untuk mengetahui informasi ataupun pengumuman yang akan kami berikan gitu melalui laman ini. Jadi mohon proktor untuk selalu mengakses ya Bapak dan Ibu untuk informasi-informasi yang akan diberikan melalui laman ABM. Selanjutnya mencetak laporan hasil ABM yang diunduh dari laman ABM. Nah, ini nanti sekitar 2 minggu kami akan memberikan laporan individu ke siswa, dan itu akan kami upload di web ABM. Selanjutnya sekolah dapat mendownload untuk hasil ini dan diberikan kepada siswa masing-masing gitu. Jadi mereka akan menerima, dan mereka akan mungkin sekolah nanti diwakili oleh guru BK dapat menjelaskan hasil dari ABM ini. Selanjutnya, ini tugas dan tanggung jawab di sekolah. Tentu penanggung jawab bertugas untuk bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan. Untuk proktor tentunya yang pertama kali tentu harus mempelajari manual aplikasi. Jadi untuk menyiapkan perangkat komputer sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum pelaksanaan itu akan diadakan simulasi. Jadi simulasi ini tidak harus dengan siswa, tapi memastikan bagaimana aplikasi atau komputer yang disiapkan dapat digunakan untuk pelaksanaan ABM. Kemudian menjalankan aplikasi proktor. Untuk teknisi nanti bekerja sama dengan proktor, menyiapkan sarana komputer, memastikan jaringan internet berjalan dengan stabil, kemudian perbaikan ataupun pergantian alat yang mengalami kerusakan. Untuk pengawas, mengawasi maksimal 20 siswa gitu. Jadi masing-masing nanti akan mengawasi maksimal 20 siswa. Kenapa? Gitu, karena memang diharapkan pelaksanaan asesmen ini berjalan sesuai dengan standar yang ada gitu. Jadi disamakan semua lokasi, nah berusaha untuk pelaksanaan tetap sesuai dengan standarnya. Kemudian memastikan semua peserta ABM mengerjakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Melaksanakan prosedur pelaksanaan asesmen dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk semua petugas yang ada di sekolah tentu berintegritas dalam melaksanakan ABM, karena memang nanti semua petugas yang ada di sekolah akan menandatangani fakta integritas yang nantinya akan diupload kembali ke dalam laman ABM.
kemudian tidak mendokumentasikan dan menyebarkan soal ABM ini melalui media apapun. Jadi mohon Bapak dan Ibu, karena memang kita berharap asesmen ini sesuai dengan standar, hasilnya sesuai dengan kondisi siswa, mohon untuk tidak mendokumentasikan atau menyebarkan soal ABM gitu. Ini keperluannya adalah buat siswa-siswa kita untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi kita sama-sama menjaga untuk tetap merahasiakan apa yang sudah diterima oleh sekolah dalam hal asesmen bakat minat. Selanjutnya. Nah, ini untuk soal yang ada di dalam ABM. ABM jadi terdiri dari tes bakat 160 soal. Waktunya 2 jam, kemudian nanti akan ada istirahat sebentar untuk melanjutkan tes minat. Tes minat itu ada 108 soal, itu waktunya 30 menit. Khusus untuk memori, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk siswa itu di awal kan mereka memang butuh kertas buram gitu ya untuk mengerjakan soal-soal kuantitatif ataupun penalaran, dan mohon nanti akan ada ketika memasuki subtes memori, peserta akan dapat notifikasi bahwa mereka harus mengumpulkan alat tulisnya gitu ya. Jadi alat tulis semua diserahkan kepada pengawas. Di meja sudah tidak ada lagi alat tulis untuk mencatat. Karena kalau ada alat tulis dan dicatat nanti apa yang akan ditanyakan, itu jawabannya menjadi tidak valid buat si siswa. Oke, selanjutnya pengawas memastikan peserta mengumpulkan alat tulis kertas buram sebelum memulai tes memori. Akan ada jeda 3 menit untuk menandakan bahwa tes memori tersebut akan dimulai. Selanjutnya. Oke. Untuk penanganan masalah gitu ya Bapak dan Ibu, apabila terjadi masalah di sekolah, maka sekolah dapat melakukan tahapan seperti ini. Misalnya yang pertama, apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan, maka menunggu hingga permasalahan teknis tersebut berhasil diselesaikan. Apabila permasalahan teknis tidak dapat diselesaikan hingga akses pelaksanaan ABM ditutup pada hari tersebut, maka pelaksanaan ABM di satuan pendidikan pada hari tersebut dianggap selesai. Jadi untuk hari tersebut sudah dianggap selesai. Kemudian apabila terjadi hambatan atau gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan tidak dapat terlaksana sama sekali, maka ABM dapat dilaksanakan di hari lain dalam 2 minggu itu gitu. Jadi nanti bisa diatur kembali untuk yang tidak dapat melaksanakan ABM sama sekali gitu. Jadi tidak bisa login dan mereka tidak bisa mengerjakan ABM. Hambatan tersebut itu dilaporkan melalui tiket bantuan pada laman ABM. Ini nanti mungkin tim teknis sudah terbiasa gitu ya dengan tiket bantuan yang ada di AN. Nah, untuk ABM ini juga nanti ada tiket bantuan untuk mengatasi masalah yang terjadi di satuan pendidikan. Hambatan atau gangguan teknis tersebut misalnya berupa bencana alam, listrik padam, atau kerusakan peralatan atau sarana prasarana yang ada di sekolah gitu Bapak dan Ibu. Apabila terdapat kendala teknis terkait penggunaan aplikasi asesmen, silakan melihat manual aplikasi yang dapat diunduh pada laman ABM. Jadi untuk tim proktor dan teknisi di satuan pendidikan, itu mohon untuk mempelajari manual aplikasi yang dapat diunduh di laman ABM. Selanjutnya. Ini adalah contoh laporan individu siswa. Jadi
masing-masing akan mendapatkan laporan ini berupa hasil asesmen bakat dan hasil asesmen minatnya. Jadi ada 7 aspek yang diukur, masing-masing akan muncul skornya, kemudian masing-masing akan ada kategori pada setiap sub yang diujikan. Misalnya yang pertama itu untuk dari 108 soal yang diberikan ke siswa, kemudian siswa akan mendapatkan gambaran mengenai minat mereka. Jadi di dalam minat, di sini ada minat dasar, kemudian minat praktis dan minat metodis gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti semua akan tergambarkan skornya si siswa untuk pada masing-masing aspek minat yang diukur. Oke, selanjutnya. Ini adalah panduan pemaknaan hasil asesmen bakat dan minat. Jadi selain tadi hasil bakat dan minat, satuan pendidikan juga akan mendapatkan panduan pemaknaan hasil asesmen bakat dan minat. Jadi nanti mungkin ini akan sangat berfungsi untuk guru BK ataupun guru lain untuk membaca, sama-sama membaca gimana sih caranya membaca hasil, kemudian apa sih yang bisa digambarkan dari hasil tersebut. Kalau misalnya bakatnya seperti ini, kemudian minatnya seperti ini. Kalau bakat dan minatnya tidak sesuai, itu seperti apa, semua ada di dalam panduan pemaknaan. Nah, ini juga dapat diunduh melalui laman ABM. Mudah-mudahan nanti untuk panduan pemaknaan hasil ABM ini juga kami bisa memberikan informasi melalui video ataupun webinar untuk bisa sama-sama kita belajar untuk membaca hasil dari ABM. Bapak dan Ibu, ini adalah jadwal pelaksanaan. Untuk hari ini kita di 23 Januari, kita ada di sosialisasi ABM. Kemudian pendaftaran itu nanti akan kami buka di 23 Januari sampai dengan 3 Februari. Kemudian pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal itu dapat dilakukan 23 Januari sampai dengan 9 Februari. Itu dapat dilihat pada laman ABM. Kemudian pengisian data panitia pelaksana, kemudian pengisian pata integritas itu juga ada di tanggal 23 Januari sampai dengan 9 Februari. Selanjutnya untuk simulasi itu akan dilakukan di 15 sampai dengan 16 Februari. Jadi tidak harus siswanya ikut, di sini hanya proktor dan teknisi. Kemudian dapat mencetak perlengkapan ujian, itu juga di 15 sampai 16 Februari. Pelaksanaan asesmen ada di 19 Februari sampai dengan 1 Maret. Kemudian unggah kelengkapan ujian itu di 19 Februari sampai dengan 1 Maret. Untuk cetak hasil ABM ini nanti akan ada di laman pada tanggal 11 Maret. Jadi sekolah bisa mengunduh, mudah-mudahan di 11 Maret tersebut sudah bisa diunduh hasil dari ABM. Oke, baik Bapak dan Ibu, paparan dari saya mengenai petunjuk teknis ABM, mudah-mudahan nanti semua bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun nanti akan ada pertanyaan mengenai juknis ini, Bapak dan Ibu bisa menanyakan
melalui nanti ya, misalnya di Zoom ataupun di YouTube, nanti kami akan coba menjawab. Sekiranya nanti tidak bisa dijawab juga nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya berikan. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu Irma. Penjelasan yang sangat lengkap dan jelas ya. Semoga dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya. Satu hal barangkali yang perlu saya highlight adalah tentang sinergi tadi ya, dari berbagai pihak untuk menyukseskan asesmen bakat minat ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah penjelasan tentang simulasi pendaftaran. Kepada Bapak Rohimat Nuryana, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menjelaskan terkait dengan mekanisme pendaftaran pada laman ABM. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Irma terkait dengan juknis pelaksanaan APM. Nah, di situ sudah tertera bahwa semua mekanisme pendaftarannya itu dilakukan pada laman APM. Nah, teknis secara detail mungkin sebelum kita masuk ke laman APM, di sini saya akan coba sampaikan terkait dengan alur data untuk kebutuhan asesmen bakat minat ini. Jadi untuk kebutuhan data asesmen bakat minat ini kita tetap mengambil sumber dari Dapodik ataupun EMIS. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan melakukan pemutahiran datanya itu di platform Dapodik ataupun EMIS, seperti itu. Kemudian nanti data itu akan diverifikasi atau divalidasi baik itu satuan pendidikannya maupun peserta didiknya. Kemudian nanti akan kita sinkronkan kepada data dan ke laman ABM gitu ya. Nanti di laman ABM itu ada beberapa tahapan. Yang pertama nanti ada tarik biodata, itu untuk menarik data peserta dari PD data. Kemudian ada pendaftaran satuan pendidikan, pendaftaran peserta, pengaturan ruang dan jadwal, kemudian administrasi pelaksanaan, dan terakhir nanti ada pencatakan laporan hasil. Kemudian untuk laman ABM itu ada di alamat pusmendik.kemdikbud.go.id/abm. Bapak Ibu bisa catat, baik itu untuk tim teknis maupun untuk proktor di satuan pendidikan, itu alamatnya sama di pusmendik.kemdikbud.go.id/abm. Untuk username dan password untuk satuan pendidikan sudah tertera di juknis. Silahkan Bapak Ibu bisa baca di juknisnya yang ada di bawah, bisa di-download. Jadi username-nya itu menggunakan username ANBK. Kemudian untuk passwordnya defaultnya itu username ditambahkan bintang gitu ya. Nanti silahkan masuk. Nanti langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengganti password ya. Kemudian untuk tim teknis baik itu provinsi maupun kota kabupaten itu untuk defaultnya menggunakan ABM kemudian kode wilayah masing-masing gitu ya. Silahkan disesuaikan dengan kode wilayah masing-masing baik provinsi maupun
kabupaten kota. Untuk passwordnya sama, tinggal username tambah bintang untuk defaultnya, nanti begitu sudah bisa masuk langsung diganti passwordnya. Itu. Oke, baik. Setelah itu, setelah Bapak Ibu bisa masuk dan mengganti password, nanti akan masuk ke laman ABM seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nanti di halaman depan itu akan ada informasi, di situ tempat kami dari tim pusat menyampaikan informasi baik itu teknis pelaksanaan ataupun pengumuman lainnya. Kemudian nanti di sebelah kanan itu akan ada download berkas. Nanti untuk download berkas termasuk paparan sosialisasi hari ini itu juga nanti akan diupload di sini. Nanti silahkan Bapak Ibu download di bagian download berkas. Termasuk nanti example untuk proktor maupun peserta juga akan diupload di laman ini. Nanti adanya di download berkas yang ada di bagian sebelah kanan. Kemudian selanjutnya bagaimana mekanisme pendaftaran satuan pendidikan itu nanti ada di menu pendaftaran sekolah ya. Nah, di pendaftaran sekolah ini Bapak Ibu hanya target jumlah peserta tingkat akhirnya ada berapa itu tujuannya untuk menyamakan jumlah yang ada di Bapak Ibu dengan nanti tarikan data peserta yang dilakukan saat pendaftaran peserta. Jadi di pendaftaran sekolah itu diinput dulu target pesertanya berapa. Kemudian nanti melengkapi tim teknis, kemudian melengkapi data infrastruktur seperti itu. Kemudian setelah mengisi lengkap semua data, nanti silahkan menceklis bagian bersedia mengikuti asesmen bakat minat, gitu ya. Nah, ini sebagai penanda nanti untuk tim teknis baik itu kabupaten kota maupun provinsi melakukan rekapitulasi, gitu ya. Sekolah mana saja yang memang bersedia mengikuti ABM ini, gitu ya. Nah, setelah itu baru diklik cetak surat kesediaan, gitu ya. Nah, ini seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal dicetak, kemudian nanti ditandatangani gitu ya oleh penanggung jawab kegiatannya masing-masing. Kemudian setelah dicetak dan ditandatangani baru di-upload seperti itu. Yang selanjutnya setelah pendaftaran satuan pendidikan, nah nanti setelah satuan pendidikan mendaftar, Bapak Ibu yang dari tim teknis provinsi maupun tim teknis kabupaten kota dapat melihat rekapannya, bisa di status pendaftaran. Nanti di sini akan terlihat kalau misalnya satuan pendidikan sudah mendaftar, maka pada kolom status pendaftaran itu akan checklist berwarna hijau seperti itu. Nanti di sini juga bisa difilter sekolah mana saja yang sudah mendaftar dan sekolah mana saja yang belum mendaftar seperti itu. Nanti di sini juga akan kelihatan baik bandwidth, kemudian jumlah klien dan kontak untuk proktornya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengisi fakta integritas. Jadi semua petugas yang terlibat baik itu proktor, teknisi maupun penanggung jawab jadi nanti mengisi di menu fakta integritas. Nanti silahkan ini sudah ada beberapa yang sudah bisa masuk ya mungkin nampaknya. Silahkan di sini menambahkan penanggung jawab, kemudian proktor, kemudian teknisinya.
Kemudian nanti dicetak fakta integritasnya dengan cara mengklik salah satu nama, kemudian klik cetak fakta integritas. Nanti di situ akan ada narasi-narasi yang harus nanti ditandatangan seperti itu. Setelah dicetak baru nanti di-upload seperti itu. Kemudian setelah itu menyiapkan ruang ya. Menyiapkan data ruangan. Ini contohnya seperti ini. Ada berapa ruangan di sekolah Bapak Ibu, kemudian jumlah klien per ruangnya ada berapa seperti itu. Nah, baru setelah itu ke data peserta. Untuk melakukan penarikan data peserta, dan penentuan jadwal gitu ya, penentuan jadwal. Nah, ini di sini Bapak Ibu tinggal klik tarik biodata. Ini saya coba contohkan salah satu sekolah. Nanti tarik biodata. Kalau misalnya sebelumnya sudah ditarik dan sudah didaftarkan, itu tidak akan berpengaruh ya. Jadi tinggal ditarik saja. Nah, nanti otomatis peserta yang dari Dapodik atau dari PD Data itu akan masuk ke sini. Bapak Ibu tinggal mendaftarkan. Caranya nanti tinggal di checklist saja. Data pesertanya bisa seperti ini, di checklist, kemudian diedit. Nanti keikut sertaannya tinggal dipilih ya atau tidak gitu ya. Kemudian jadwalnya dipilih tadi sesuai yang sudah disampaikan di Juknis, itu ada 10 hari ya, 10 hari pelaksanaan. Nanti tinggal dipilih saja dari tanggal 19 sampai tanggal 1 Maret. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi menceklis keikutsertaan, kemudian memilih ruang yang tadi sudah didaftarkan, karena kan peserta nanti akan masuk ke masing-masing ruangan asesmen, kemudian memilih jadwal ya. Jadi seperti itu untuk pendaftaran satuan pendidikan dan peserta. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini ada administrasi pelaksanaan ya, mulai dari seperti biasa, seperti Bapak Ibu melaksanakan ANBK, nanti ada cek kelengkapan data dulu gitu ya. Seperti ini, jadi kalau misalnya yang sudah didaftarkan dan sudah diisi jadwal, itu statusnya akan lengkap, berwarna hijau. Kalau misalnya belum lengkap, misalkan belum mengisi ruang dan jadwal, itu akan berwarna merah gitu ya. Nanti akan ada keterangan bahwa yang belum diisi itu ruang dan jadwal, seperti itu. Kemudian baru nanti pada saat pelaksanaan ada kartu login seperti biasa, dan kartu login, cetak daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan ya. Mungkin untuk mekanisme ini tidak perlu dijelaskan lagi karena saya yakin Bapak Ibu di satuan pendidikan sudah paham karena sudah melaksanakan ANBK gitu. Kemudian nanti yang terakhir itu ada laporan ya Bapak Ibu ya, laporan hasil pelaksanaan ABM. Nah, ini saya contohkan dari pelaksanaan ABM tahun 2023 di beberapa provinsi. Dan nanti akan ada menu di akhir pelaksanaan, akan ada menu laporan. Kemudian nanti akan muncul peserta seperti ini. Nah, ini untuk skornya seperti ini. Nanti untuk mencetaknya bisa di checklist, misalnya 1 atau 2 orang gitu ya. Atau bisa langsung diklik cetak pada tombol cetak di sini ya. Ini saya contohkan di checklist 2 orang, kemudian klik cetak, nanti akan muncul profil masing-masing pesertanya gitu ya, baik itu hasil asesmen bakat maupun hasil asesmen minat ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Irma seperti itu. Kemudian apabila ada permasalahan seperti biasa, kita menyediakan fitur layanan pengaduan yang nanti akan dijawab baik itu oleh tim teknis kabupaten kota maupun provinsi, atau misalnya tidak selesai masalahnya bisa kami jawab dari tim pusat seperti itu. Jadi setiap permasalahan sebaiknya disampaikan melalui layanan pengaduan supaya nanti permasalahannya bisa kami rekap dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya. Mungkin itu saja terkait dengan mekanisme pendaftaran satuan pendidikan dan peserta pada laman ABM. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Rohimat Nuriana. Semoga ini ya lebih jelas lagi ya terkait dengan mekanisme pendaftaran. Apabila nanti Bapak Ibu masih belum jelas materi sosialisasi maupun terkait dengan panduan tentang ABM ini nanti dapat diunduh melalui laman ABM seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rohimat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah penjelasan tentang simulasi aplikasi. Kepada Ibu Bimbi disilahkan. Baik Mbak Farah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai aplikasi yang akan digunakan pada pelaksanaan ABM ini. Jadi ada beberapa persyaratan teknis yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan. Yang pertama komputer Proctor, yaitu dengan OS minimal Windows 7 atau Mac OS. Lalu juga komputer peserta itu juga minimal Windows 7 ataupun Chromebook bisa digunakan. Lalu tentu saja ada koneksi jaringan internet yang stabil. Pada dasarnya exam browser yang digunakan itu sama dengan exam browser yang digunakan pada AMBK. Jadi jika exam browser AMBK sudah terpasang di perangkat komputer, itu exam browsernya akan melakukan patching nanti akan saat dijalankan. Lalu username dan password ini bisa diunduh di laman ABM oleh satuan pendidikan setelah mendaftarkan peserta didiknya untuk mengikuti ABM. Setelah melakukan login, harap melengkapi biodata peserta yang ada di sebelah kanan. Lalu setelah itu memasukkan token yang diperoleh dari Proctor melalui Proctor Browser. Oke. Nanti dalam satu rangkaian assessment itu akan ada 15 subtest yang akan dikerjakan oleh peserta. 14 subtest untuk asesmen bakat dan 1 subtest untuk asesmen minat. Waktu yang dibutuhkan untuk satu rangkaian tes itu 2 jam 30 menit. Dan setiap subtest itu memiliki cara pengerjaan, alokasi waktu, dan jumlah soal yang berbeda-beda. Jadi diharapkan peserta membaca dengan cermat dan mengerjakan juga dalam alokasi waktu yang ditentukan. Oke, di sini salah satu subtestnya yaitu di sini sudah salah satu subtestnya itu ada pemahaman bacaan. Di sini pemahaman bacaan itu alokasi waktunya sekitar 10 menit dan sekitar 10 soal. Nanti di setiap subtest ini akan ada petunjuk pengerjaan seperti ini. Setelah siswa membaca, lalu bisa memulai pengerjaan. Nanti setelah siswa mengerjakan pada subtest ini, siswa tidak bisa balik mengerjakan ke subtest yang sebelumnya. Jadi hanya bisa langsung mengerjakan ke subtest berikutnya. Seperti itu. Setiap perpindahan subtest itu tidak memerlukan token lagi. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan hingga subtest terakhir. Oke, untuk subtest kuantitatif yaitu deret bilangan, itu peserta diizinkan untuk menggunakan kertas buram untuk mempermudah peserta menjawab soal. Kertas buram ini nanti disediakan oleh pengawas di sekolah. Deret bilangan ini juga memakan waktu sekitar 10 menit dengan soal yaitu 8 soal. Soal selanjutnya yaitu soal kuantitatif, perbandingan kuantitatif. Itu memakan waktu 10 menit dengan soalnya itu 10 soal. Lalu subtest berikutnya yaitu tabel dan grafik.
Jadi di sini juga soalnya sekitar 10 soal dan memakan waktu sekitar 12 menit. Subtes berikutnya yaitu subtes analitis, itu juga sekitar 8 soal dan memakan waktu juga 12 menit. Subtes berikutnya yaitu subtes figural. Ini juga subtes ini berisi 10 soal dengan waktu durasi pengerjaan itu 6 menit. Selain figural, di sini juga analogi figural. Itu juga memakan waktu 10 menit dan juga 10 soal. Lalu dilanjutkan dengan subtes rotasi atau 3D. Ini juga mau makan waktu 10 menit dengan soal 8 soal. Lalu yang selanjutnya juga ada pola, itu memakan waktu sekitar 10 menit dengan soal itu 6 soal. Pada subtes selanjutnya itu ada mekanik, itu juga memakan waktu sekitar 10 menit dengan jumlah soalnya itu 10 soal. Yang selanjutnya itu melengkapi kalimat. Di sini ada waktu pengerjaannya itu 5 menit dengan soal sekitar 10 soal. Lalu selanjutnya ada pemahaman bacaan. Di sini ada 30 soal dengan durasi waktu 5 menit. Nah, pada subtes memori, mungkin ini subtes yang paling beda dari ANBK. Ini adalah di sini ada pengumuman, sebelum memulai subtes harap mengumpulkan semua alat tulis dan kertas buram kepada pengawas. Jadi di sini diharapkan semua siswa yang akan memasuki subtes memori ini harus mengumpulkan semua alat tulis dan kertas buramnya. Seperti itu. Ini juga perlu dicermati oleh para pengawas untuk mengingatkan kembali peserta mengenai pengumpulan kertas buram ini. Saat subtes nanti untuk digunakan untuk peserta mengumpulkan kertas buram dan juga alat tulisnya. Nah, di sini peserta diminta untuk menekan tombol play, lalu gambarnya akan muncul selama kurang lebih 5 detik, lalu gambar akan menghilang dan akan muncul pertanyaan dan peserta bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk subtes berikutnya yaitu subtes minat, itu ada sekitar 108 pertanyaan dalam waktu 30 menit. Jadi ini pertanyaannya itu cukup mudah, jadi tidak perlu berpikir, ini hanya berkaitan dengan minat-minat siswa atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Seperti ini contohnya, apakah membaca buku tertarik, tidak tertarik, jadi 108 pertanyaan itu cukup mudah dikerjakan oleh siswa. Setelah mengisi semua rangkaian asesmen minat, berarti asesmen ABM ini telah selesai. Lalu selanjutnya hasil ABM ini akan diperoleh siswa itu dalam jadwal tertentu yang sudah disampaikan tadi di dalam juknis juga sudah ada. Oke, mungkin begitu saja. Sekian untuk aplikasi asesmen bakat minat yang akan nanti digunakan saat pelaksanaan. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Farah.
Iya, baik. Terima kasih Mbak Bimbi atas penjelasannya terkait dengan simulasi aplikasi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saatnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, saya akan nanti bergiliran mengambil pertanyaan yang datang langsung, gitu ya, melalui raise hand di Zoom, kemudian dari chat Zoom, dan juga kami juga akan mengambil beberapa pertanyaan yang ada di YouTube, gitu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, oke. Ya, untuk yang raise hand pertama ya, dari Kabupaten Kupang. Ya, dengan boleh minta tolong teman-teman di sini untuk menghidupkan video. Bapak atau Ibu boleh silahkan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, halo. Iya. Iya Bapak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Said Bejide, selaku pengembang kurikulum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait dengan satuan pendidikan yang berkeinginan untuk ikut, memang disampaikan di awal tadi bahwa ini tidak wajib. Tetapi kalau misalnya dia berkeinginan untuk mengikutkan seluruh siswa kelas 9, akan tetapi misalnya keterbatasan sarana penunjang yaitu laptop dan Chromebook tidak memadai, katakanlah siswanya ada 100 Ibu, tetapi dengan jadwalnya 10 hari misalnya dia hanya mampu untuk mengikutkan misalnya 70 siswa saja. Apakah ini bisa dilakukan? Sehingga 30 siswa itu mungkin tidak bisa diikutkan karena keterbatasan sarana. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan Juknis ANB ini berkaitan dengan biaya Ibu. Barangkali apakah satuan pendidikan bisa menyediakan anggaran untuk kegiatan dimaksud untuk mendukung kegiatan asesmen minat bakat ini Ibu. Dan juga barangkali dalam ketentuan Juknis ini kalau dapat diperjelas dengan anggaran yang bisa diperuntukkan itu untuk apa-apa saja sehingga tidak menyulitkan bagi satuan pendidikan ketika dalam pertanggungjawaban berkaitan dengan dana BOS. Barangkali ini dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Sudah Bapak? Sudah. Ya, Bapak Said ya. Iya, Bapak Said, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan keterbatasan sarana di satuan pendidikan ya Bapak ya. Ingin ikut semua, tapi ternyata di jadwal 10 hari yang kita sediakan itu ternyata kurang gitu ya, karena terkait dengan sarana. Kemudian pertanyaan kedua terkait Juknis. Terkait penganggaran di satuan pendidikan itu bagaimana gitu ya. Oke, baik. Barangkali untuk pertanyaan pertama bisa dibantu dijawab. Ya, Bu Irma. Ya, Bu Irma, silakan Bu Irma. Episode 8. Bagus. Baik, terima kasih tadi Pak Said atas pertanyaannya. Saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Jika satuan pendidikan ingin siswanya ikut semua, namun jumlah komputernya tidak memadai, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk hal ini dalam waktu 10 hari mungkin sekolah dapat berhitung kira-kira dalam sehari itu bisa berapa siswa yang ikut gitu ya Bapak. Dan sekiranya memang nanti tidak bisa,
maka seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi di Dukmis, sekolah bisa memanfaatkan komputer yang ada di misalnya komputer guru ataupun laptop guru ataupun laptop siswa, sehingga permasalahan ini bisa teratasi. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua mengenai pembiayaan di sekolah. Nah, untuk pembiayaan di sekolah ini memang Pusmendik kan memang tidak menarik atau memberikan biaya apapun ke sekolah, Bapak. Jadi sekolah silahkan mengatur untuk pembiayaan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, karena memang di sini sudah dibentuk misalnya ada proktor, ada teknis atau pengawas, nah itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dari sekolah berkaitan dengan pembiayaan yang ada di sekolah tersebut. Begitu Pak Said untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Irma. Begitu ya Pak Said ya, apakah sudah jelas? Pak Said? Oke, baik. Terima kasih.